Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita di CV Karepku Channel. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara menangani atau mengatasi kura-kura mogok makan, khususnya kura-kura darat ya. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan nanti konten-konten menarik berikutnya. Oke? Oke, tips yang pertama atau saran yang pertama untuk mengatasi kura-kura darat mogok makan. Yang pertama ya, kita harus puasakan minimal 1-2 hari ya. Karena ini masih belum bulan puasa ya, jadi puasanya cukup 1-2 hari, jangan sampai sebulan. Mengapa kita harus puasakan kura-kura 1-2 hari? Karena pada dasarnya kura-kura, khususnya semua makhluk hidup ya, pada dasarnya semua makhluk hidup kalau sudah kenyang, kalau dia perutnya sudah terisi penuh, itu akan otomatis berhenti makan dengan sendirinya. Termasuk juga sulcata, kita pun kalau udah kenyang ya otomatis akan berhenti makan ya. Jadi kenapa kura-kura itu berhenti makan atau mogok makan? Karena dia udah kenyang gitu loh, karena sudah kenyang. Tapi kalau kita kebanyakan ngasih dia pakan, banyak sekali pakannya, dia akan berhenti dengan sendirinya dan dia mogok makan. Oleh karena itu kita harus puasakan dulu ya, 1-2 hari. Karena mereka udah kekenyangan, udah gak mau makan lagi, kita harus puasakan dulu biar dia mau makan lagi ya. Minimal puasa 1-2 hari. Nanti kalau dia sudah mulai lapar lagi, maka dia akan kembali nafsu makannya, kembali rakus ya. Karena tidak selamanya dia rakus makan ya, apalagi kasih makannya terlalu banyak. Oleh karena itu kita puasakan dulu ya 1-2 hari. Apalagi bagi omku, bagi teman-temanku semua yang lagi sibuk, lagi di luar perjalanan atau mau sibuk bekerja atau apapun ya, ini masih kuat bertahan 1-2 hari gak dikasih makan, seperti itu. Oke, untuk tips selanjutnya atau saran selanjutnya mengatasi kura-kura darat mogok makan, kita harus rendam di air hangat. Kan salah satu penyebab kura-kura mogok makan atau nafsu makannya berkurang itu karena gangguan pencernaan ya, gangguan pencernaannya ya. Kan kadang ada kura-kura darat yang kembung atau sembelit karena faktornya ya karena salah makan ya, seperti kita kasih terlalu banyak sayur kangkung. Nah, sayur kangkung ini biasanya membuat si kura-kura darat, sulcata, redwood atau yang lainnya itu bisa perutnya kembung, sehingga ketika pencernaan mereka terganggu, otomatis mereka akan tidak nafsu makan atau selera makannya berkurang. Oleh karena itu kita atau sarannya kita harus rendam dia di air hangat selama mungkin ya, tapi paling lama bisa sampai 15 atau sampai 20 menit saja ya, agar mereka bisa pup di air tersebut. Karena pada dasarnya kura-kura darat khususnya sulcata, pardalis atau redwood, kalau sudah menyentuh air, direndam air, mereka akan wajib pup atau wajib mengeluarkan kotorannya. Nah, oleh karena itu ketika sudah lancar kembali pencernaannya, kotorannya udah mulai keluar dengan lancar, pupnya juga udah lancar, ketika kita rendam sama air hangat tersebut, otomatis mereka akan kembali nafsu makannya. Karena kenapa mereka mogok makan tadi itu karena ada gangguan pencernaannya seperti kembung atau sembelit dan lain-lain. Oleh karena itu sarannya ya, saran yang ketiga ini kita harus rendam di air hangat agar mereka bisa mengeluarkan kotorannya dengan lancar kembali dan sehingga mereka nafsu makannya kembali seperti semula. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saran atau tips kura-kura mogok makan. Tips selanjutnya kita harus kasih pakan favorit si kura-kura tersebut. Kan setiap orang atau setiap kolektor ya punya cara sendiri atau punya pakan sendiri ya untuk kura-kuranya ya. Kan kadang orang-orang
ada yang tiap hari dikasih pelet, terus tiap hari dikasih daun sayur atau daun-daun yang lain, atau bahkan bunga sepatu. Nah, itu tergantung tiap orang ya, itu tiap orang masing-masing. Jadi setiap orang itu punya cara sendiri untuk mengasih kura-kuranya makan. Jadi kalau contohnya seperti di tempat kami, kalau di tempat kami kita full sayur dan tiap hari dikasih daun kembang kol. Jadi untuk kalian semua, untuk teman-teman semua, kalau beli kura-kura khususnya di tempat kami dan mereka mogok makan, oleh karena itu harus dikasih makanan favorit dia. Karena setiap kura-kura tergantung ya, punya jenis favorit makanan yang berbeda. Tergantung dia diadopsi oleh orang yang kasih sayur atau apa di setiap hari perawatannya ya. Jadi kita harus kasih makanan favorit dia. Jadi omku, teman-temanku semua kalau beli kura-kura di suatu tempat ya, kalau kura-kuranya mogok makan bisa ditanyakan langsung ya. Bisa ditanyakan langsung ke pemilik awalnya ya. Dia terbiasa makan makanan apa? Karena di tempat kami dia gak makannya kurang rakus, makannya tidak doyan. Nah, itu di tempat omnya biasanya dikasih apa, di tempat sebelumnya dikasih pakan apa gitu. Biasanya pengalaman kami seperti itu ya, bagi teman-teman yang beli di kami itu biasanya tanya, ini kura-kuranya kok mogok makan, kok gak nafsu makan, terus dikasih makan apa biasanya. Lah, kalau di tempat kami full sayur, dan kami tiap hari biasanya daun kembang kol ya, daunnya kembang kol. Tapi untuk omku semua, teman-temanku semua, terserah mau dikasih makan apa. Mau itu kembang sepatu, mau buah-buahan juga bisa. Nah, tapi kalau udah mogok makan, kasih yang paling favorit si kuranya. Kan otomatis nanti kita akan tahu sendiri ya, kalau kita sudah lama merawat kura, kita akan tahu favorit makanan si kura peliharaan kita itu makan apa. Kita akan tahu dengan sendirinya. Oke, tip yang terakhir atau saran yang terakhir untuk kura-kura yang mogok makan, yakni kita harus bawa ke dokter hewan. Karena salah satu sulcata, penyebab sulcata, Pardalis redfoot atau kura-kura darat lainnya itu mogok makan itu karena mereka sakit ya. Karena mereka ada penyakit atau ada gangguan ya. Biasanya itu kalau mereka sudah sakit, biasanya ada perubahan di mata, hidung, dan mulutnya ya. Biasanya matanya agak berair atau tidak secerah seperti biasanya, atau matanya sampai apa ya, gak pernah buka mata, tutup mata terus, atau hidungnya berair, atau bahkan berubah ya, warnanya berubah, kayak mulutnya, rongga mulutnya juga berubah. Lah, karena penyakit tertentu, sulcata itu atau kura-kura darat lainnya juga akan mengalami mogok makan. Oleh karena itu, kalau sudah mengalami penyakit atau sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa ditolong lagi, dikasih perawatan ini dan itu masih tetap saja belum berubah, masih tetap saja sakit dan gak mau makan, maka saran yang terakhir adalah kita harus bawa dia ke dokter hewan biar diperiksa. Karena kalau sudah perubahan warna ya, terjadi perubahan warna atau sampai matanya gak secerah seperti biasanya, merem terus badannya lemes, itu biasanya sudah terjadi ini ya, sudah ada sakit parah atau memang dia ada penyakit seperti batu ginjal atau yang lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus bawa dia ke dokter hewan. Karena kalau sudah tip yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah tidak mempan bagi si kura-kura yang mogok makan, otomatis mereka sudah mengalami sakit parah. Dan caranya agar dia bisa tertolong ya kita harus bawa ke dokter hewan biar kita tahu penyebabnya, kenapa dia sampai sakit dan dia terkena penyakit apa, biar kita tahu lebih detailnya kalau kita sudah bawa dia ke dokter hewan. Oke teman-teman, sekian ya penjelasan atau tips menangani kura-kura mogok makan versi kami, versi CV Karepku. Tapi bagi teman-temanku semua, om-omku semua, atau mas-masku, kakakku, mbakku semua yang masih punya pengalaman lebih luas lagi, kita sharing-sharing juga, dan jangan lupa di komen ya, di kolom komentar ya.
kita sama-sama belajar mengenai cara mengatasi kura-kura mogok makan. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman lebih luas lagi, bisa langsung kasih saran atau kasih komentar di kolom komentar nanti ya. Oke, demikian dari kami ya. CV Karepku, salam lestari.